Selamat datang di video pembelajaran tentang metodologi penelitian keperawatan. Saya Alfa Cherry Mustamung, dosen dan peneliti di bidang keperawatan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang penelitian dasar keperawatan, tujuan dan fungsi penelitian keperawatan, tahapan dalam penelitian keperawatan, dan ruang lingkup penelitian keperawatan. Penelitian dasar keperawatan adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan teoritis dan ilmiah yang mendasari praktik keperawatan. Fokus utama dari penelitian dasar ini bukanlah aplikasi langsung dalam praktik klinis, melainkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep, teori, dan mekanisme fundamental yang mempengaruhi kesehatan dan perawatan. Sebagai contoh, penelitian dasar keperawatan mungkin mengeksplorasi bagaimana sel-sel tubuh bereaksi terhadap stres, atau bagaimana faktor-faktor genetik dapat mempengaruhi respon pasien terhadap terapi tertentu. Penelitian ini penting karena memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pengembangan intervensi klinis di masa depan. Penelitian dasar berbeda dengan penelitian terapan dalam hal tujuan utamanya. Penelitian terapan berfokus pada penyelesaian masalah praktis atau pengembangan teknologi atau metode yang dapat digunakan langsung dalam praktik klinis. Namun tanpa penelitian dasar, kita tidak akan memiliki pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mengembangkan solusi yang efektif. Misalnya, penelitian dasar tentang mekanisme nyeri kronis telah membantu kita memahami bagaimana nyeri berkembang pada tingkat molekuler yang kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan obat-obat baru dan metode manajemen nyeri yang lebih efektif dalam praktik klinis. Penelitian keperawatan memiliki berbagai tujuan yang sangat penting bagi pengembangan profesi keperawatan dan peningkatan kualitas perawatan kesehatan. Secara umum, tujuan utama penelitian keperawatan adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru yang mendukung praktik berbasis bukti, mengembangkan teori keperawatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis, mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan yang ada, dan mendukung pembuatan kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian keperawatan juga memiliki fungsi yang kritis dalam praktik sehari-hari. Pertama, penelitian membantu perawat untuk terus memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan mereka. Kedua, penelitian memungkinkan pengembangan intervensi yang lebih efektif dan aman bagi pasien. Ketiga, penelitian mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti sehingga meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan. Sebagai contoh, penelitian yang mengevaluasi teknik-teknik baru dalam manajemen nyeri pasca operasi dapat mengarahkan pada revisi protokol perawatan yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman pasien dan hasil klinis. Selain itu, penelitian keperawatan juga berfungsi sebagai dasar dalam pendidikan keperawatan, memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan pada mahasiswa perawat didasarkan pada bukti ilmiah terbaru. Fungsi lain dari penelitian keperawatan adalah mendukung pengembangan kebijakan kesehatan. Misalnya, penelitian tentang infeksi luka pasca operasi telah mengarahkan pada pengembangan panduan nasional untuk perawatan luka yang sekarang digunakan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Penelitian keperawatan, seperti bentuk penelitian lainnya,
melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilalui dengan cermat untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Berikut adalah tahapan utama dalam penelitian keperawatan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau masalah yang relevan dan penting untuk dijawab. Masalah ini bisa muncul dari pengalaman klinis, tinjauan literatur, atau pengamatan terhadap praktik keperawatan. Misalnya, seorang perawat mungkin mengamati bahwa beberapa pasien yang menjalani proses tertentu mengalami nyeri yang lebih parah daripada yang diharapkan. Ini bisa menjadi dasar untuk penelitian yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat nyeri pasca operasi. Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini, peneliti mengkaji literatur yang ada untuk memahami apa yang telah diketahui tentang masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang perlu diisi oleh penelitian baru. Setelah tinjauan pustaka, peneliti akan bergerak ke tahap desain penelitian. Ini melibatkan pemilihan metode penelitian yang tepat, seperti desain eksperimen, survei, atau studi kualitatif, serta perencanaan prosedur pengumpulan dan analisis data. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dapat bervariasi, mulai dari wawancara dan observasi hingga penggunaan alat ukur yang canggih. Setelah data dikumpulkan, tahap analisis data dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, atau temuan yang signifikan. Analisis ini bisa bersifat statistik dalam penelitian kuantitatif atau tematik dalam penelitian kualitatif. Terakhir, penyusunan laporan. Penyusunan laporan adalah tahap di mana peneliti mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian, termasuk implikasi untuk praktik keperawatan. Laporan ini biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disampaikan dalam konferensi profesional. Dengan mengikuti tahapan ini secara sistematis, peneliti keperawatan dapat memastikan bahwa penelitian mereka tidak hanya menghasilkan data yang valid, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan praktik keperawatan dan kualitas perawatan pasien. Ruang lingkup penelitian keperawatan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan, perawatan pasien, dan sistem pelayanan kesehatan. Penelitian keperawatan dapat dilakukan di berbagai setting, termasuk rumah sakit, klinik, komunitas, dan pendidikan keperawatan. Beberapa area yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian keperawatan meliputi manajemen nyeri. Penelitian tentang cara terbaik untuk mengelola nyeri pada pasien ini bisa melibatkan evaluasi teknik-teknik baru seperti terapi komplementer atau pengobatan terbaru, dan bagaimana teknik-teknik ini diterapkan dalam berbagai setting klinis. Sebagai contoh, penelitian tentang manajemen nyeri pada pasien kanker telah mengarah pada pengembangan protokol yang lebih personalisasi, yang mempertimbangkan tidak hanya tingkat nyeri pasien, tetapi juga preferensi mereka untuk jenis pengobatan yang digunakan.
Perawatan luka ini termasuk penelitian yang fokus pada pengembangan teknik perawatan luka baru, penggunaan teknologi seperti terapi tekanan negatif, dan evaluasi produk perawatan luka yang baru. Penelitian dalam area ini sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, mempercepat penyembuhan, dan meningkatkan hasil akhir pasien. Edukasi pasien. Penelitian yang mengevaluasi metode yang paling efektif untuk mendidik pasien tentang kondisi kesehatan mereka dan bagaimana cara mengelolanya. Penelitian ini bisa melibatkan pengujian alat bantu pendidikan seperti aplikasi mobile atau brosur interaktif dan menilai dampaknya terhadap pemahaman pasien dan kepatuhan mereka terhadap rencana perawatan. Kesehatan komunitas. Penelitian yang berfokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di masyarakat. Penelitian kesehatan komunitas sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan populasi tertentu dan mengembangkan program yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan mendalam kita mengenai penelitian keperawatan. Penelitian keperawatan tidak hanya penting untuk pengembangan pengetahuan dan teori, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas perawatan yang kita berikan kepada pasien setiap hari. Semoga video ini membantu Anda memahami lebih lanjut tentang pentingnya penelitian dalam profesi keperawatan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.